Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Salsabila dari semester 2C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH serta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SHMH. Baik, bab kedua, bagian pertama, yaitu mengenai tindak pidana atau strafbar feit atau delik. Menurut istilah, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana. Alasannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Juga terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Terdapat yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban atau monistis. Tapi pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dan delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, juga unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif yaitu kesenjangan atau dolus, niat atau fornemen, maksud atau oogmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau med voorbedachte rade, perasaan takut atau vrees. Ini juga mempunyai kepentingan yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestandelen van het delik, meliputi: pertama, terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Juga elemen atau unsur delik atau elemen van delik. Pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesenjangan atau kealpaan. Kemudian, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya, pada pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281, 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Adapun subjek tindak pidana, yaitu hanya manusia atau untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi, atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.